Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak. Fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Saat ini kita akan belajar bersama, bukan hanya dengan menggunakan mata, tapi juga menggunakan hati dan pikiran. Bagaimana caranya agar kita selalu bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan dan apa yang bisa kita berikan. Ingat, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain tersebut bersyukur, maka kesyukuran akan kembali kepada diri mereka. Akan tetapi ketika kita secara ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah kita rugi? Tidak. Itu adalah suatu energi positif yang kita keluarkan kepada mereka dengan niatan ikhlas dan sepenuh hati. Akan tetapi ketika mereka tidak bersyukur, maka kerugian akan kembali kepada mereka yang menerimanya. Akhirnya kita harus berusaha semaksimal mungkin memberikan sesuatu dengan ikhlas dan sepenuh hati, bukan hanya untuk dikatakan tapi juga diberikan dan juga diistiqomahkan. Oke, dua hal yang bisa kita lakukan agar kita tetap bersyukur. Yang pertama adalah kita melihat ke bawah. Kita lihat, mungkin banyak di antara kita orang di luar sana yang lebih kurang terhadap diri kita. Salah satunya perjuangan Palestina. Mereka kelaparan, mereka ditindas oleh Israel. Kemudian ada rakyat Gaza yang kekurangan akan makanan. Apakah kita hanya diam saja? Mungkin kita mendoakan mereka, mungkin kita berdonasi kepada mereka, dan kita berusaha sungguh-sungguh untuk menyebarkan berita tentang Palestina atau bahkan mempersiapkan diri kita saat ini. Itu semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian ketika kita melihat ke bawah, sudah semestinya ketika kita tidak mampu ketika kita tidak mampu berdonasi, maka kita mampu mendoakan. Kalau misalnya kita tidak ada kekuasaan atau membuat kebijakan, maka kita bersuara, menyuarakan, bersuara untuk menyebarkan tentang berita Palestina. Walaupun saat ini semua platform dari YouTube, Instagram, Facebook, TikTok itu mereka pro yang nama Israel, tapi kita tetap mendukung yang namanya perjuangan Palestina. Maka di sini kita bersyukur. Salah satu bentuk kesyukurannya adalah mendoakan, menyebarkan, dan juga memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif di dalam kehidupan kita dan mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita melihat jangan melihat ke atas, akan tetapi kita jadikan itu sebagai motivasi. Bahwasanya suatu saat nanti kita harus lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain dengan tujuan apa? Bisa membantu masyarakat lainnya dan menolong sesama kita. Karena ketika kita tidak ada keinginan, tidak ada rasa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain, maka kita dipertanyakan. Yang pertama adalah melihat ke bawah untuk membantu mereka. Yang kedua, jangan melihat ke atas, akan tetapi jadikan itu semua sebagai motivasi agar kita bisa bermanfaat lebih baik dan bisa membantu orang yang di bawah. Tetap semangat dan ingat, tetap beritakan berita-berita tentang Palestina dimanapun kita berada. Karena perjuangan kita saat ini 2024 ataukah 2025 nanti, kita tidak tahu kapan akan nuklir terjadi. Kemudian 2026 kita tidak tahu kapan kripto akan hilang di 2027, dan kita semakin lama kita tidak tahu bagaimana akan masa depan. Tapi kita bisa membentuk kebiasaan kita yang akhirnya dari kebiasaan tersebut lahirlah sebuah masa depan yang lebih baik, lebih cerah, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Tetap bersyukur dan sebarkan terus hal-hal yang baik dan benar dimanapun kita berada. Barakallahu fiikum.